Ya, bertemu lagi bersama saya Hendra di channel saya Hendra Komik. Gimana openingnya? Udah horor apa belum? Hari ini saya mau membahas HP yang tadi ya openingnya horor, yaitu Poco X7 Pro. Nah, kenapa horor ya? Karena seperti biasa, Poco selalu datang dengan resep yang wah pokoknya serem abis deh buat para gamer. Dari unboxingnya tadi udah kelihatan lengkap ya, semuanya ada charger kencang 90 watt, jelly case, kitab-kitab, SIM ejector segala macam ada semua. Dan resep yang selalu diulang-ulang di setiap seri X Pro, yaitu adalah resep performa gaming yang terciami untuk tiap tahunnya, always ya, dari kemarin X6 Pro sampai saya rekomendasikan sebagai smartphone terkeren di harga 4 jutaan dan kali ini saya rasa cukup berhasil untuk mengulangi kesuksesan dari tahun lalu. Hadir dengan desain yang sekarang lebih casual aja, lebih normal kali ya. Dengan berat ada di bawah 200 gram, dengan kamera yang sekarang lebih rapi, ada 2 aja, nggak usah gimmick-gimmickan, nggak ada kotak gede kayak modelan Among Us. Jadi secara desain ini saya rasa bakal jauh diterima oleh banyak orang daripada desain-desain X Pro seri sebelumnya. Resep utamanya adalah performa gaming yang mantap. Datang dengan Dimensity seri 8400 Ultra yang udah ditenagai dengan RAM 12 GB, LPDDR5X, dan UFS 4.0 untuk storage-nya yang jumlah 512 giga alias setengah tera. Harga segini setengah tera performa kencang ini udah kayak dream come true banget buat kamu yang suka ngegame dengan Poco X7 Pro. Antutunya sendiri bisa sampai ke 1,6 juta kalau kamu pakai hidupin mode performa yang ada di baterainya. Jadi kamu ubah aja ke mode yang paling performance. Kalau di mode yang biasa aja, di mode balance itu dapatnya di 1,5 jutaan. Ya tetap tinggi sih, mau yang pakai performa atau nggak performa tetap tinggi-tinggi aja. Untuk main game kayak Mobile Legends Bang Bang di kondisi ultra selama 12 menit ya baterainya berkurang 3-4%. FPS-nya ya rata ya di 120 fps. Enteng, saya main di ruangan ber-AC, wifi, tanpa cooler segala macam sih aman. Terus saya main juga PUBG di settingan smooth 120 fps. Dan bermain selama 14 menit baterai berkurang sebanyak 4% aja. Dan kalau ditanya FPS-nya ya hampir rata, ada di 110-111 fps. Dan untuk PUBG, gyronya juga jelas aman. Hardware sangat sensitif banget, dibuat game enak. Touch response juga aman, nggak ada masalah, 10 jari. Ya, kalau ngegame lah pasti aman lah. Kapan sih Poco X Pro series nggak aman ya kan? Ya ini game kompetitif yang sekiranya masih kentengan sih buat HP sekencang ini. Tapi kalau kamu mainnya di luar ruangan yang panas, pakai sinyal seluler, yang mungkin juga sinyalnya kurang bagus jadi kerja keras cari sinyal ya, itu kamu tetap harus tambahan fan cooler untuk meminimalisir yang namanya frame drop. Ya, frame drop ini terjadi karena ya biasa HP-nya mungkin akan kepanasan. Nah, contohnya nih kayak di game-game berat ya, kayak MiHoYo seri, kayak Wuthering Wave, kayak game lain juga. Contohnya kayak Genshin Impact waktu saya main di settingan highest 60 fps, secara fps ini sih aman ya, cuma waktu udah panas dia akan turun ke 40 fps di lock. Nah, gampang banget kalau mau buka lock-lockannya ya, nggak usah dibikin mode performa, nggak usah dibikin gimana, cukup tempelkan fan cooler. Apalagi desainnya sekarang di sini ya, di bagian prosesornya sini, di samping kameranya bersih, datar sampai ke bawah. Jadi kamu kasih kayak misalkan heatsink, kamu kasih kayak fan cooler yang bentuknya L-shape, ini akan maksimal banget. Dan bener aja setelah saya pakai fan cooler, FPS-nya di Genshin Impact bakal rata. Nggak ada yang namanya frame drop karena throttle kepanasan, nggak ada ya. Dan itu hal yang wajar, dan kamu yang gamer-gamer yang suka ngegame berlama-lama ya harus dikondisikan smartphone-nya, dikasih cooler. Nah, kalau kita ngomongin game di Poco X7 Pro ya seperti biasalah kencang. Resep terbaik tiap tahun yang terus diulang-ulang gitu ya. Gaming yang sangat powerful banget. Apalagi baterainya sekarang udah 6000 mAh juga. Nah, tapi kalau ditanya gimana nih kelengkapannya yang lain? Kayak misalkan kameranya bagus gak bang? Pasti mungkin ada beberapa yang penasaran kalau dibandingkan dengan Xiaomi 14T gimana bang? Kalau dibandingkan dengan Poco X6 Pro gimana bang? Kalau dari Poco X6 Pro secara hasil memang beda ya. Secara tone color sign-nya juga agak berubah dikit. Tinggal kamu suka yang mana sih terserah karena semuanya sama-sama bagus. Cuma memang karakteristiknya beda aja. Dan ini adalah perekaman 1080 30 fps ya, X7 Pro dan X6 Pro ini di dalam mobil. Seharusnya agak kerasa goncangannya, tapi nanti dibawa jalan ya, kita coba ya.
Oh ternyata untuk fitur bokehnya masih ada di Poco X6 Pro, dan untuk yang X7 Pro ini udah oke juga ya. Dia sekarang dedicated F-nya sama EV-nya ada, persis kayak di seri Xiaomi 14T series. Dan ini keren banget sih, saya suka sih hasilnya. Ternyata X7 Pro ada upgrade, saya rasa secara post processingnya lebih bener sih, lebih bagus. Dan saat ini di depan kita ada PlayStation 5 Pro ya. Lihat ada striping tiganya di sini. Dan kalau dilihat di sini masih bersih banget, bagian angin-anginnya beda kayak di rental kemarin. Iya udah ada. Barusan tadi malam udah diupdate sih. Apalagi kalau kamu bandingkan dengan Xiaomi 14T, ini kerasa cukup jomplang ya. Dan ini wajar banget karena Xiaomi 14T harganya udah 7 juta, sedangkan ini harganya masih 4 jutaan aja. Dan ini perekaman 1080 30 fps. Kalau di bawah jalan saya samain aja resolusinya karena nggak ada 60 fps di Poco X7 Pro. Ini sama Xiaomi 14T. Dan ini perekaman kamera belakang dengan Xiaomi 14T dan Poco X7 Pro. Seperti ini kalau di bawah jalan. Guncangannya seperti ini. Kita coba ganti ke kamera ultra wide. Dan ini adalah rekaman dengan kamera ultra wide, nggak bisa diganti ke lensa 2 kali ya, karena OP-nya di sini Xiaomi 14T 2 kalinya udah lensa tele. Seperti ini kalau dibawa jalan. Lensa ultra wide 1080 30 fps. Saat lensa 1 kali di bawah jalan di situasi terik, apakah ada jitternya? Silahkan berkomentar di bawah. Lensa 2 kali. Aduh. Aduh, repot sekali. Nah, ini lensa 2 kali. EV-nya aku samain di 0 ya. Jadi seperti ini standar EV-nya. Untuk 2 kalinya kayak serasa lebih ngezoom di Poco X7 Pro, karena dari 1 kalinya juga kerasa lebih wide di Xiaomi 14T. Kelihatan ya. Di sini 1 kali aja udah kelihatan lebih wide si Xiaomi 14T. Detail keramiknya bagus sih.
Kalau dirasa jomplang dan lebih bagus Xiaomi 14T ya wajar aja sih. Seperti kayak di Xiaomi 14T itu ada lensa tele 2 kali yang bisa merekam secara 4K juga. Walaupun di Xiaomi 14T perekamannya bisa 4K 60 fps ya. Sekarang juga sama nih si Poco X7 Pro juga bisa 4K di 60 fps. Cuma sisanya kayak tadi ya di ultra wide. Ini cuma mentok di 1080 30 fps aja karena cuma keterbatasan 8 megapiksel. Beda kayak di Xiaomi 14T yang kameranya megapikselnya cukup bagus-bagus sehingga bisa mendukung rekaman 4K di semua kamera belakangnya kecuali kamera depan ya. Lalu untuk Poco X7 Pro ini secara kamera depan selfie-nya ya lagi-lagi dipangkas di bagian 1060 fps-nya hilang lagi. Padahal di Poco X6 Pro ada, mode HDR ada, ini hilang lagi cuma 1080 30 fps aja. Nah tapi ternyata itu adalah pertukaran ya. Jadi yang 1080 60 fps selfie dihilangkan diganti 4K 60 fps di kamera utamanya yang ber-OIS. Nah hasilnya seperti ini. Dan yang paling spesial di sini adalah bisa merekam 4K 60 fps stabil seperti yang kamu lihat. Tapi ingat ya, kalau 60 fps nggak bisa ganti kamera. Lagi pula ultra wide-nya cuma 1080 30 fps aja. Ini kalau zoom digital pakai 4K 60 fps 2 kali, 3 kali, dan maksimal ada di 6 kali. Udah digital banget sih. Nah, waktu saya compare dengan Xiaomi 14T, saya merasa ada sedikit color cyan yang nggak sedikit ya, tapi lumayan kerasa banget. Beberapa kali muka saya terasa merah. Dan kalau ditanya secara warna, balance-nya bagus mana bang? Ya jelas lah, bagus Xiaomi 14T. Kalau dibandingkan dengan Xiaomi 14T, Poco X7 Pro ini kerasa agak warm, terasa agak merah, over processing gitu ya. Cuma kalau nggak dibanding-bandingin sebetulnya sih untuk harga segini, price point harga segini udah bagus-bagus aja. Tapi ya kembali lagi ya, terserah selera kamu lebih suka yang mana. Mungkin ada yang lebih suka Poco X7 Pro daripada Xiaomi 14T bisa aja. Nah jika dibandingkan dengan Poco X6 Pro tahun lalu, nggak ada 1080 60 fps di kamera selfie, nggak ada mode HDR juga. Terus dibandingkan dengan Xiaomi 14T, nggak bisa 4K 30 fps kamera ultra wide-nya, atau misalkan nggak ada lensa tele 2 kali. Tapi di sini ada beberapa fitur yang saya suka banget dan ini sangat membantu ketika kamu ngevlog. Pertama, ada mode bokeh di semua kameranya. Jadi dulu kan biasanya kalau kamu pengen mode video bokeh ya, background-nya ngeblur gitu, itu adanya cuma di kamera selfie. Sekarang udah ada juga di kamera belakangnya, di lensa utama, di lensa ultra wide itu bisa mendukung video bokeh dan bisa ganti-ganti kamera juga di mode bokehnya. Mode biasa aja bisa dan di mode blur juga bisa ganti-ganti bokeh. Ini keren banget, jadi kamu bisa syuting nge-vlog di kamera ultrawide dengan mode backgroundnya bokeh kayak kamera-kamera mungkin sekitar 16 mm gitu kali ya. Lalu juga ada dedicated EV yang seperti di seri Xiaomi 14T series, yang mana fungsinya ya kamu bisa ngatur gelap terangnya foto. Nah biasa di K2G juga melakukan hal yang sama, jadi itu kalau foto kamu turunin aja EV-nya biar lebih gelap aja, biar data yang ketangkep itu lebih banyak aja dan fotonya nggak overexpose, jadinya lebih dramatis aja sih gitu. Tapi buat saya pribadi, saya merasa beberapa warnanya tuh terasa overprocess, terus juga terlalu vibrant, terlalu saturate. Jadi beberapa kali saya juga merekam pakai mode HDR10 Plus yang udah tersedia juga di Poco X7 Pro. Nah kamu aktifkan di mode settingnya, nanti waktu kamu syuting dengan mode HDR10 Plus itu cuma mendukung di kamera selfie dan di kamera utamanya ya. Nah nanti waktu kamu edit di Adobe Premiere misalkan, kamu bisa color grading lagi biar warnanya sesuai dengan keinginan kamu. Jadi gitu ya gambaran besarnya. Kalau tanya kameranya bagus atau enggak, menurut saya sih bagus-bagus aja. Cuma memang karakteristiknya jadi berubah ya, agak vibrant, agak eye pleasing aja gitu. Dan kalau ditanya kameranya gimana bang, jitter-jitter gak bang? Nah silahkan lihat di video kali ini. Dan ini adalah perekaman di 1080 30 fps dengan Poco X7 Pro di lensa ultra wide-nya ya. Langitnya masih kelihatan, dynamic rig-nya ini mendung tapi masih kelihatan awan mendungnya di layar sini. Dan kita bisa ganti ke lensa 1 kali dengan pencet aja, nggak perlu slider. Nah ini lensa 1 kali yang bisa zoom digital selama 2 kali. Nah ini bisa 2 kalinya digital ya. Nah lalu kalau kalian tanya, bang apakah ada jitter-jitternya bang ketika jalan? Hasilnya seperti ini.
Sebetulnya bukan jitter ya, tapi dugaan saya sih lumayan kuat kalau ini tuh hasil dari OIS-nya yang ikutan goyang waktu ada hentakan jalan, guys. Selain itu di Poco X7 Pro juga udah ada fitur AI yang dulu di Poco X6 Pro nggak kebagian, sekarang udah kebagian fitur AI-nya. Kamu bisa cek di sini ada 5, yang kalau dibandingkan dengan seri Xiaomi 14T nggak kebagiannya cuma 1, Circle to Search. Ya mungkin ini akan menyusul di beberapa waktu kemudian ya, soalnya cuma Circle to Search bos. Enteng, masa yang lain-lain kayak text to speech, kayak interpreter dapat, masa yang Circle to Search nggak dapat sih? Nah, jadi kalau diringkas Poco X7 Pro ini bagus atau enggak, Bang? Ya, kalau Poco X7 Pro ini kalau dimendang-mendingin sama misalkan nih ya, Poco X6 Pro. Buat kalian yang pengguna Poco X6 Pro rasanya nggak terlalu urgent deh upgrade ke seri X7 Pro. Ini cocoknya buat yang masih pengguna Poco X3 Pro yang udah dulu ya, udah lama ya. Ini cocok banget buat kamu upgrade atau mungkin pengguna Poco X5 Pro, kamu juga bisa upgrade ke sini. Hadir dengan Xiaomi HyperOS 2 dan udah Android 15 ya. Jadi udah terkini dan update softwarenya juga dikatakan 3 kali update Android dan 4 tahun keamanan, jadi cukup panjang untuk kedepannya. Jadi buat kamu yang mikir-mikir ambil Poco X6 Pro atau Poco X7 Pro, saya rasa sih langsung Poco X7 Pro ya, biar umurnya lebih panjang, garansinya dan update-nya juga lebih panjang ke depannya. Lalu saya merasa ada masalah ya di Xiaomi HyperOS 2 ya. Saya tuh beberapa waktu ini saya tuh nggak bisa yang melakukan namanya kirim file dengan quick share. Dulu kan biasanya bisa ya pakai quick share, file gede-gede video tuh langsung kekirim aja. Sekarang setelah saya update di Xiaomi HyperOS 2, saya belum pernah berhasil satupun ketika ngirim file foto dan video di quick share-nya ya. Saya nggak tahu nih saya aja atau teman-teman juga ada yang merasakan, silahkan berkomentar di bawah. Soalnya ini udah saya coba di Poco X7 Pro, di Xiaomi 14T, di Xiaomi 12T, dan di Poco X6 Pro dan hasilnya tetap nggak bisa sih. Terus untuk pengguna Xiaomi 14T rasanya nggak perlu khawatir ya, karena secara memang ya masih bagus Xiaomi 14T, walaupun secara performance mungkin masih tinggi ini dikit, cuma secara pemakaian sehari-hari, secara gaming performance saya rasa nggak akan terlalu ngefek bedanya ya, karena udah sama-sama kenceng, cuma ini lebih kenceng aja gitu. Jadi untuk pengguna Poco X6 Pro dan Xiaomi 14T aman, tapi ini cocok banget untuk kamu yang pengen upgrade nih dari HP yang mungkin umurnya udah 2 tahun atau 3 tahun lalu. Kamu bakal terbang di sini, performa kencang, layar bagus, speaker stereo, udah IP68 juga, cuma jangan dibawa berenang ya. Ini cuma untuk kejadian yang tidak disengaja. Baterai juga sekarang udah 6000 mAh, tapi mungkin secara awetnya mungkin akan nambah dikit dari sebelumnya. Tapi buat kamu yang pingin ngerit banget, kamu juga bisa kok aktifkan mode baterai yang hemat dayanya. Misalkan kamu nggak lagi ngegame nih, nah nanti kalau kamu mau ngegame, baru deh kamu masuk ke mode yang balance atau mode performance-nya. Dan kalau ditanya apakah iklannya ada bang? Ya iklannya ada. Ya ada sih, iklannya ada. Namanya juga HP Poco ya, mungkin itu subsidi biar harganya bisa murah dan kamu dapat spek yang luar biasa. Untuk chargernya juga udah 90 watt, dibuat ngecas cepat. Cuma kalau kamu pengen pakai maksimal kecepatannya, jangan lupa diaktifkan di bagian baterainya ya, biar bisa masuk 90 watt. Tapi ya paling kalau nggak pakai mode itu dari 30 ke 40-an menit, saya rasa sih nggak begitu masalah ya buat saya pribadi, karena saya juga nggak terlalu buru-buru kalau mau ngecharge. Dan layarnya udah 1,5K, ya bagus-bagus aja sih. Dari dulu ya AMOLED 105K, bagus. Perlindungan udah Corning Gorilla Glass 7i yang seharusnya lebih oke ya, walaupun saya juga tidak tahu bagaimana mengujinya. Secara harga juga oke, 4 jutaan. Mungkin nanti banyak banget orang yang komen, wah dapat di TikTok Shop harganya lebih murah. Mungkin sampai akan ada yang dapat harga under 4 juta beberapa bulan lagi, kali nggak tahu, karena untuk Poco X series ini memang terjangkau dan banyak diskonnya kalau kamu hunting di kayak TikTok Shop, Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Jadi segitu aja review yang bisa saya bagikan. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir, dan sampai bertemu di video berikutnya. Resep setiap tahun yang terus diulang-ulang, performa kencang, mantap-mantapnya.